Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, teman dekat guru, Su Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata Yuan Shu, ekspresi Chu Feng langsung berubah. Dia sepertinya telah menyadari sesuatu. Hahaha, Brother Chu Feng, kamu tidak mungkin mengira bahwa aku adalah teman dekat si senior hidung sapi kan, saudara Chu Feng, kamu salah. Teman dekat senior hidung sapi adalah tuanku. Banyak formasi di tempat ini yang telah didirikan oleh tuanku, kata Yuan Shu. Kemudian, Yuan Shu mulai secara kasar memberitahu Chu Feng tentang jalannya peristiwa. Tuan Yuan Shu bernama Tang Chen. Dia dikenal sebagai Grandmaster Tang Chen. Grandmaster Tang Chen itu adalah individu yang sangat terkenal di seluruh galaksi cahaya suci. Banyak formasi di pegunungan tujuh matahari adalah karya Grandmaster Tang Chen. Selain itu, Grandmaster Tang Chen hanya mengasingkan diri di sana. Tidak ada yang tahu bahwa dia ada di sana kecuali Yuan Shu. Jika Chu Feng tidak dikirim oleh Taois tua berhidung sapi, Yuan Shu tidak akan menyebutkan masalah ini kepadanya. Karena bagaimanapun, Grandmaster Tang Chen terlalu terkenal. Jika orang lain tahu bahwa dia tinggal di sana dalam pengasingan, kemungkinan bahwa tidak hanya kekuatan dari seluruh Starfield All Heaven datang untuk mengunjunginya, tetapi bahkan dari seluruh galaksi cahaya suci dan berbagai galaksi lainnya akan datang ke Seven Suns Mountain Range. Setelah mendengar hal-hal itu dari Yuan Shu, Chu Feng memperoleh pendapat baru tentang Taois tua berhidung sapi. Dia sudah tahu bahwa Old Daois berhidung sapi sangat kuat. Namun, dia tidak menyangka kalau dia akan sekuat itu. Karena Grandmaster Tang Chen adalah eksistensi besar yang namanya dapat mengguncang seluruh galaksi cahaya suci, maka Taois tua berhidung sapi sebagai teman lama Grandmaster Tang Chen, dia juga pasti memiliki kekuatan dan status yang tidak dapat dipandang rendah. Brother Yuan Shu, karena kamu hanya beberapa tahun lebih tua dariku, aku tidak akan repot-repot dengan formalitas. Mulai hari ini, kita akan memanggil satu sama lain sebagai saudara. Karena kamu lebih tua dariku, kamu akan menjadi kakak laki-lakiku, kata Chu Feng kepada Yuan Shu. Chu Feng mengetahui bahwa Yuan Shu baru berusia 500 tahun. Dia jauh lebih muda dari Zhang Duotuo dan orang-orang aneh tua sebelumnya. Perjanjian antara Daois tua berhidung sapi dan Grandmaster Tang Chen adalah untuk masing-masing memelihara murid yang luar biasa, dan kemudian mengirim murid-murid mereka untuk melanggar pembentukan formasi dari yang lain. Dan murid yang berhasil akan menjadi pemenang. Menilai dari banyak hal, Yuan Shu pasti menjadi murid yang dipilih dan diasuh oleh Grandmaster Tang Chen. Meskipun Yuan Shu jauh lebih tua dari Chu Feng, tapi teknik kultivasi dan spiritualis dunianya memenuhi syarat sebagai jenius yang langka. Dilihat oleh perjanjian antara Old Daois berhidung sapi dan Grandmaster Tang Chen, Yuan Shu pasti akan menjadi lawan Chu Feng. Selain itu, Chu Feng memiliki kesan yang sangat baik tentang Yuan Shu, karena Yuan Shu adalah orang yang jujur. Dengan demikian, Chu Feng tidak memiliki permusuhan terhadap Yuan Shu. Tapi sebaliknya, dia sangat menyukainya. Itulah sebabnya dia bersedia memanggil Yuan Shu sebagai saudara. Saudara Chu Feng, aku tidak hanya beberapa tahun lebih tua darimu, tapi aku 500 tahun lebih tua darimu, koreksi Yuan Shu. Tapi jika dilihat oleh usia kultivator bela diri, kamu hanya sedikit lebih tua, kata Chu Feng. Hahaha, itu memang benar. Yuan Shu tertawa terbahak-bahak. Dalam hal ini saudara Yuan Shu, apakah kamu tahu di mana pembentukan formasi yang dibentuk oleh senior Tang Chen berada? Tanya Chu Feng. Chu Feng masih ingat tujuannya datang. Karena itulah, dia ingin segera menghancurkan formasi itu. Aku juga tidak tahu di mana pembentukan formasi itu berada, itu hanya tuanku saja yang tahu. Namun sayangnya, tuanku saat ini tidak berada di pegunungan tujuh matahari, kata Yuan Shu. Dalam hal ini, apakah kamu tahu di mana senior Tang Chen pergi, dan kira-kira kapan dia akan kembali? Tanya Chu Feng. Ketika tuanku pergi, dia mengatakan bahwa akan ada kerusuhan di alam atas reinkarnasi dalam beberapa hari mendatang, dan dia harus pergi untuk menangani beberapa hal. Dia mengatakan kepadaku untuk menunggunya di Seven Suns Mountain Range, dan melarangku pergi kemana-mana sampai dia kembali. Adapun kapan tuanku akan kembali, dia tidak mengatakannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yuan Shu tiba-tiba melihat ke arah Chu Feng.
Saudara Chu Feng, jika kamu tidak memiliki masalah penting lainnya, lebih baik kamu tinggal di Seven Suns Mountain Range saja. Di Seven Suns Mountain Range adalah formasi besar yang didirikan oleh tuanku. Jika sesuatu yang besar benar-benar terjadi, formasi itu dapat melindungimu. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng menyadari bahwa situasinya tidak sederhana. Tidak peduli apa, Yuan Shu adalah seorang kultivator tingkat yang maha agung. Selain itu, Chu Feng curiga bahwa Yuan Shu pasti bukan hanya peringkat 1 yang maha agung. Sangat mungkin bahwa dia adalah peringkat 2 maha agung, atau bahkan peringkat 3 yang maha agung. Kultivasinya memang sangat kuat. Namun, bahkan untuk seseorang sekuat dia, tuannya masih ingin dia tinggal di pegunungan 7 matahari. Dari sini dapat dipahami, bahwa kerusuhan yang dibicarakan tuannya bukanlah sesuatu yang biasa. Saudara Yuan Shu, mungkinkah semacam penjahat yang sangat kuat telah tiba di alam atas reinkarnasi? Tanya Chu Feng. Saudara Chu Feng, ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan. Namun karena yang bertanya itu kamu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Keresahan yang dibicarakan tuanku bukanlah insiden yang disebabkan oleh para kultivator dari zaman sekarang. Tapi sebaliknya, itu adalah makhluk dari era kuno, kata Yuan Shu kepada Chu Feng dengan ekspresi serius. Apa? Makhluk dari era kuno? Seru Wu Feng. Ekspresi Chu Feng berubah setelah mendengar kata-kata itu, lalu setelahnya, dia pun buru-buru bertanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Saudara Chu Feng pasti sudah mendengar tentang hal-hal dari era kuno juga. Para kultivator dari era kuno semuanya sangat kuat. Namun entah kenapa, mereka semua tiba-tiba menghilang. Karena itulah, ada periode kosong di sejarah kultivasi bela diri. Barulah kemudian, kita para kultivator zaman sekarang bisa muncul. Meskipun jalur kultivasi kita saat ini telah mencapai puncak dengan upaya dari berbagai senior kita seperti harta, senjata, teknik misterius, dan keterampilan bela diri kita, tapi itu semua tampaknya memiliki sejumlah perbedaan dari yang ditinggalkan oleh para senior dari era kuno. Karena itulah, banyak orang merasa bahwa para kultivator bela diri dari era kuno lebih kuat dari kita, yang merupakan para kultivator bela diri dari zaman sekarang. Namun, tidak ada yang tahu mengapa para kultivator dari era kuno tiba-tiba menghilang, dan meninggalkan ruang kosong ini di dunia kultivasi bela diri. Selain itu, meskipun para kultivator dari era kuno telah menghilang, tapi makhluk dan organisme hidup dari era kuno masih tetap ada. Sebagian besar dari mereka tersembunyi jauh di bawah tanah. Sepertinya mereka adalah eksistensi dari dunia yang berbeda dari kita, dan masing-masing menjalani kehidupan kita masing-masing. Jauh di bawah reinkarnasi alam atas adalah organisme tersembunyi dari era kuno. Pada awalnya, semuanya berjalan baik-baik saja. Namun dalam beberapa hari terakhir, organisme era kuno itu telah tumbuh sedikit gelisah, ucap Yuan Shu. Saat Yuan Shu mengucapkan kata-kata itu, ekspresi khawatir muncul di matanya. Mungkinkah organisme dari era kuno ingin kembali ke dunia ini untuk bersaing dengan kita? Tanya Chu Feng. Masih mustahil untuk menentukan apa tujuan mereka. Namun, ada satu hal dapat dipastikan. Mereka tampaknya tidak memiliki niat baik terhadap kita. Akan lebih bagus jika mereka tidak keluar. Namun jika mereka melakukannya, itu pasti bukan hal yang baik, kata Yuan Shu. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak bisa menjaga dirinya dari menghirup udara dingin. Meskipun dia sudah lama curiga bahwa kerusuhan yang dibicarakan Tang Chen itu luar biasa, tapi dia tidak menyangka hal itu menjadi jauh lebih serius daripada yang dia bayangkan. Chu Feng sudah mengalami apa yang disebut organisme era kuno di alam bawah bela diri leluhur. Saat itu, binatang buas era kuno telah menyapu dari bawah tanah di tanah suci martialism. Mereka juga sangat ganas dan kuat. Namun, itu hanya binatang buas era kuno dari alam bawah martial ancestor. Organisme era kuno di alam atas reinkarnasi pasti lebih kuat. Kalau tidak, seseorang seperti Tuan Yuan Shu seperti Grandmaster Tang Chen, itu tidak akan mungkin begitu memperhatikan mereka. Orang harus tahu bahwa Grandmaster Tang Chen adalah keberadaan yang terkenal di seluruh galaksi cahaya suci. Sangat mungkin bahwa dia adalah eksistensi agung yang berdiri di puncak seluruh galaksi cahaya suci. Untuk eksistensi seperti itu agar membayar begitu pentingnya masalah ini, maka akan sangat mungkin bahwa ini adalah sesuatu yang bisa mengubah nasib seluruh cahaya galaksi suci. Tepatnya apa yang terjadi di era kuno.
Mungkinkah organisme era kuno yang memusnahkan para kultivator era kuno? Apakah sekarang mereka telah berkumpul kembali dan memperkuat diri mereka sendiri, dan berencana untuk memusnahkan kita lagi? Tapi jika itu masalahnya, mengapa mereka harus menunggu sampai sekarang? Apa tujuan mereka melakukan ini semua? Segala macam pertanyaan memenuhi pikiran Chu Feng. Dia bahkan tidak ingat berapa kali dia menebak tentang apa yang terjadi di era kuno sekarang ini. Namun tanpa kecuali, dia masih tidak dapat menemukan jawabannya. Masalah-masalah era kuno akan tetap menjadi misteri. Belum lagi Chu Feng, sepertinya yang lain juga tidak dapat menjawabnya. Dalam hal itu, alam atas reinkarnasi saat ini benar-benar tidak damai. Aku harap Grandmaster Tang Chen dapat kembali dengan selamat, kata Chu Feng dan menghela nafas. Saudara Chu Feng, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dengan kemampuan tuanku, bahkan organisme-organisme era kuno itu tidak akan bisa mengancamnya. Namun jika itu kita tidak akan bisa menanganinya. Jadi saudara Chu Feng, jika kamu tidak memiliki urusan lain, yang terbaik adalah tetap berada di Seven Suns Mountain Range untuk saat ini. Seven Suns Mountain Range tuanku ini adalah tempat teraman di seluruh alam atas reinkarnasi, kata Yuan Shu. Saudara Yuan Shu, apakah menurutmu jika organisme era kuno benar-benar muncul dari sarang mereka dengan kekuatan penuh, bukankah orang-orang dari alam atas reinkarnasi akan menemui bencana? Tanya Chu Feng. Itu sulit untuk dikatakan. Jika organisme era kuno benar-benar memiliki niat bermusuhan, sebagian dari orang-orang memang akan menderita musibah, kata Yuan Shu. Dalam hal itu, mengapa kamu tidak mengumumkan masalah ini kepada orang-orang dari alam atas reinkarnasi, sehingga mereka dapat datang ke pegunungan Seven Sun untuk menghindari bahaya? Tanya Chu Feng. Mereka tidak akan percaya hal semacam ini, bahkan jika aku yang mengumumkannya. Bahkan jika ada orang yang mempercayainya, itu pasti akan menyebabkan kepanikan. Ada banyak orang di alam atas reinkarnasi. Tidak peduli seberapa besar rentang 7 gunung matahariku, itu tidak akan mampu menampung semuanya. Selain itu, bahkan tuanku tidak dapat mengkonfirmasi apakah masalah ini benar atau tidak. Jika aku menyebarkan berita tentang hal ini, dan organisme era kuno tidak muncul dari sarang mereka, atau jika mereka tidak menyebabkan korban setelah muncul, bukankah aku yang menjadi penyebar rumor? Selain itu saudara Chu Feng, itu tidak ada yang benar-benar penting. Karena yang paling penting adalah, tuanku tidak mengizinkanku untuk memberitahu orang lain tentang hal ini. Tuanku telah mengajarkan satu hal kepadaku sejak masa mudaku. Jika aku menyaksikan sesuatu dengan mataku sendiri, aku bisa mengeluarkan yang kuat untuk membantu yang lemah. Namun betapapun kuatnya kultivasiku, aku tidak boleh mencoba melindungi seluruh dunia. Nasib sungguh tidak terduga. Apakah seseorang hidup atau mati, itu adalah takdir mereka. Karena kita bukan dewa, bagaimana mungkin kita memenuhi syarat untuk mengubah nasib orang lain? Saat Yuan Shu mengucapkan kata-kata itu, tatapan yang dia gunakan untuk memandang Chu Feng menjadi lebih mendalam. Chu Feng merasa apa yang dikatakan Yuan Shu agak masuk akal. Setiap orang memiliki pendapat dan takdir mereka sendiri. Grandmaster Tang Chen memiliki kemampuan untuk melindungi alam atas reinkarnasi. Namun, dia tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukannya. Jika dia ingin melindungi alam atas reinkarnasi, dia pasti bisa melakukannya. Jika dia tidak mau, maka dia juga tidak harus melakukannya. Tidak ada yang bisa menentukan apakah tindakannya itu benar atau salah. Paling tidak, mereka tidak memiliki wewenang untuk menghakiminya. Tiba-tiba saja Yuan Shu berkata kepada Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Kalau begitu, jangan membicarakan hal-hal ini lagi. Saudara Chu Feng, kamu sepertinya sudah tahu si Yin Zhuanghong dari Sekte Gaun Merah. Tanya Yuan Shu. Aku memang sudah mengenalnya. Oh iya saudara Yuan Shu, mengapa dia mencarimu? Tanya Chu Feng. Chu Feng sangat ingin tahu mengapa Yin Zhuanghong sangat ingin bertemu Yuan Shu. Aku sendiri juga tidak tahu. Yuan Shu menggelengkan kepalanya. Kamu juga tidak tahu. Chu Feng merasa ada yang salah setelah mendengar kata-kata itu. Lalu dia buru-buru bertanya, apakah dia tidak menyebutkan alasan mengapa dia ingin bertemu denganmu? Tanya Chu Feng. Bagaimana dia bisa memberitahuku alasannya ingin bertemu denganku tanpa melihatku? Kata Yuan Shu dengan senyum berseri-seri. Saudara Yuan Shu, mungkinkah itu, bahkan setelah melewati gerbang pembentukan formasi, orang masih tidak bisa bertemu denganmu? Tanya Chu Feng.
Sukses sejati terletak pada karakter seseorang. Dan itu sudah terbukti. Dari segi karakter, hanya saudara Chu Feng yang lulus ujian. Jadi, bukankah kamu berhasil menemuiku? Kata Yuan Shu sambil tersenyum. Lalu, di mana Yin Zhuanghong sekarang? Tanya Chu Feng. Saudara Chu Feng, karena kamu begitu peduli dengan kesejahteraannya, apakah kamu menyukai gadis itu? Yuan Shu bertanya sambil tersenyum. Menyayanginya akan keluar dari pertanyaan. Kami hanya memiliki hubungan yang bersahabat, dia bisa dianggap temanku. Seperti yang dikatakan saudara Yuan Shu, aku bisa mengabaikan keselamatan orang lain. Namun, aku tidak mungkin mengabaikan teman-teman aku. Jika aku adalah orang seperti itu, kemungkinan besar aku juga tidak akan bisa lulus ujian saudara Yuan Shu, kata Chu Feng. Apa yang kamu katakan itu benar. Yakinlah, ada formasi lain di dalam gerbang pembentukan formasi itu. Meskipun gadis itu terjebak dalam pembentukan formasi, tapi dia pasti tidak dalam bahaya fatal. Pembentukan formasi hanya untuk memberinya sedikit pelajaran. Selain itu, aku akan mempertimbangkan saudara Chu Feng dan membiarkan dia keluar sebelumnya. Saat Yuan Shu berbicara, dia mengeluarkan sebuah kompas. Menghadapi kompas menuju langit, Yuan Shu mulai mengoperasikannya. Kompas itu adalah inti formasi. Melalui kompas, Chu Feng dapat melihat seperti apa situasi Yin Zhuanghong saat ini. Dia terjebak dalam ruang kekacauan primal, dan formasi memenuhi tempat itu. Karena itulah, dia terjebak di sana. Namun, itu seperti yang dikatakan Yuan Shu. Dia hanya terjebak, dan tidak mengalami cedera. Tiba-tiba saja sinar cahaya muncul dari langit dan menyelimuti Yin Zhuanghong. Kemudian, Yin Zhuanghong bergegas keluar dari langit mengikuti cahaya itu, dan meninggalkan ruang yang kacau itu. Chu Feng tahu bahwa semua ini adalah perbuatan Yuan Shu. Melihat perubahan dari kompas, Chu Feng curiga bahwa Yin Zhuanghong telah meninggalkan formasi besar dan telah dikembalikan ke pegunungan 7 matahari. Saudara Chu Feng, aku telah membawanya keluar dari pembentukan formasi. Pikiranmu pasti sudah tenang sekarang. Yuan Shu tersenyum dan menepuk bahu Chu Feng saat dia mengucapkan kata-kata itu, lalu kemudian, dia duduk di kursinya. Brother Yuan Shu, dengan seberapa banyak gadis itu ingin melihatmu, mungkin dia memiliki beberapa hal penting. Apakah kamu benar-benar tidak berencana untuk melihatnya? Tanya Chu Feng. Yuan Shu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Chu Feng. Dia mengambil cangkir anggurnya di atas meja, dan berkata kepada Chu Feng. Brother Chu Feng, ayo, mari kita minum, kata Yuan Shu. Melihat itu, Chu Feng tahu bahwa bukan karena Yuan Shu tidak mendengarnya. Sebagai gantinya, dia tidak ingin bertemu Yin Zhuanghong. Dengan demikian, Chu Feng tidak berlama-lama pada topik dan juga mengangkat cangkir anggurnya. Bersulang, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.